纯阳之血啊，纯阳之血，什么意思？哎呀！你绑我干嘛？放开我！林飞，我做鬼也不会不。那是妖帝的气息。Assalamualaikum sekuat capruk dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan jangan lupa dijaga kesehatannya, karena kali ini cuaca lagi tidak bersahabat ya cuy. Dan seperti request dari salah satu subbreaker Mimin, kali ini Mimin bahas film baru lagi ya cuy, yaitu film Zhu Tianji. Dan sedikit sinopsis, di film ini bercerita tentang seorang pemuda yang tidak bisa berkultivasi sampai saat seluruh klannya mati dibunuh oleh Drake Abyss. Ia masih tidak bisa berkultivasi, dan pada saat kematiannya tiba, ia kembali bereinkarnasi lalu bertekad untuk menjaga sekte beserta seluruh isinya dari ancaman sang kaisar iblis kegelapan atau Drake Abyss. Wow, kurang lebihnya seperti itu, dan tunggu apa lagi? Kita lanjut aja ke alur ceritanya. Diawali di sebuah medan jurang kegelapan atau medan Drake Abyss, kita diperkenalkan kepada Lin Fei, pemeran utama kita, yang ternyata ia tengah bertarung melawan kaisar kegelapan. Motor! Diawali di sebuah medan jurang kegelapan atau medan Drake Abyss, kita diperkenalkan kepada Lin Fei, pemeran utama kita, yang ternyata ia tengah bertarung melawan kaisar kegelapan. Lin Fei sendiri selalu menjelajah waktu, atau bahasa kerennya berprofesi menjelajah waktu, dan selama ini ia baru melakukan dua hal semenjak tiba di dunia Luofu ini. Pertama, ia pernah membaca 50 puisi Tang, yang dimana hal itu mengejutkan pemimpin sekte Wenjian yang tengah lewat. Bahkan kerennya, Lin Fei langsung dimintai untuk menjadi muridnya. Yang kedua, di hari berikutnya Lin Fei mendapat kabar kalau ia terlahir dengan meridian rusak dan tidak akan pernah bisa mengolah Qi atau berkultivasi. Karena hal itu, Lin Fei dikirim ke pavilion koleksi pedang oleh Master Vian Yi. Walaupun hanya menata buku, membaca dan menata lagi, selama bertahun-tahun ini Lin Fei merasa cukup puas. Namun kebahagiaan itu sirna ketika kaisar kegelapan muncul dan bencana kekacauan terjadi di mana-mana. Semua orang dari sekte Wenjian mati kecuali Lin Fei, dan di sini Lin Fei menuliskan sebuah surat wasiat keinginan terakhirnya agar sekte Wenjian terus ada, dan barang siapa yang berhasil menemukannya akan diberikan 7 gudang rahasia. Wow. Setelah itu Lin Fei berniat membakar kaisar kegelapan dengan api Buddha surgawi. Sempat diremehkan karena hanya manusia panah, kaisar kegelapan dibuat terkejut karena Lin Fei bisa membakarnya. Lin Fei juga menjelaskan kalau ia menggunakan kebencian semua orang yang sudah terkubur sebagai kayu bakar, dunia sebagai panci, dan dirinya sebagai pemicunya, yang bahkan dewa iblis sekalipun akan mati bersamanya. Singkat cerita, 2000 tahun kemudian Lin Fei terlahir kembali di puncak Giok, yang tempatnya di pavilion koleksi pedang. Selain ia terkejut karena dirinya masih hidup, ia juga menemukan kata-kata terakhir yang ia tulis sendiri di kehidupan sebelumnya. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Ia bernama Song Tianxing dari puncak hukum. Dan Lin Fei dibuat terkejut karena si Song Tianxing ini sama persis dengan Drake Abyss. Lalu ketika si Song Tianxing sedang berbicara, diam-diam Lin Fei menyembunyikan plat giok warisan miliknya. Maksud dan tujuan kedatangan si Song Tianxing ini
ia membahas si Lin Fei yang masuk dan membaca buku tanpa izin, dan karena hal itu Lin Fei akan dihukum, yaitu dikurung selama 10 tahun atau ditendang dari sektenya. Tetapi di lain sisi, Lin Fei yang masih dalam kebingungannya, ia masih tidak percaya kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah musuh bubuyutannya. Karena ia sendiri yang membakar Dark Abyss menjadi debu. Akankah ia juga bereinkarnasi? Mana gua tahu. Ketika sedang tertawa terbahak-bahak, si Song Tianxing pun disambit oleh sesosok roh yang Lin Fei sebut itu sisa jiwa. Karena sambitannya berasal dari sisa jiwa, Song Tianxing ini hanya sedikit bersin saja, lalu ia meneruskan mengoceh dan menawarkan si Lin Fei untuk memohon kepadanya. Tapi pada saat itu ia berpikir kembali, kenapa harus memberitahunya. Jadi niat si Song Tianxing ini, ia berencana menjebak si Lin Fei agar nantinya Lin Fei menangis dan memohon kepadanya. Lalu setelah dirinya menolong dan Lin Fei sangat berterima kasih, ia pun tetap akan melaporkannya. Jadah, teman kok biadab amat cuy. Lanjut Lin Fei berkata kalau si bodoh ini sangat jauh berbeda dengan Kaisar Dark Abyss. Dan pada saat itu tiba-tiba, yap, dengan kagetnya si Lin Fei pun berkata kalau esensi sejatinya muncul, yang berarti ia akhirnya bisa berkultivasi. Pada saat bersamaan si sisa jiwa tadi memohon kepada si Lin Fei untuk menghajar si Song Tianxing itu. Secara kebetulan sekali merasa diberikan panggung dangdutan, si Lin Fei pun ingin menguji kekuatannya kepada si Song Tianxing. 看什么看？还不快快束手就擒！ 且慢，这个路过的时候不小心碰到地上，顺手捡起来而已。狡辩！你这是狡辩！ 哎呀， Nah, disinilah si Lin Fei pun mendapat momen yang pas untuk mencoba kekuatannya dengan dalih ingin membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Merasa memiliki tebasan dewa, salah satu dari 3 tebasan 5 kematian yang sangat luar binasa, si Song Tianxing merendahkan si Lin Fei karena tekniknya itu bahkan pria di ranah kelahiran roh tidak akan bisa menahannya. Apalagi si Lin Fei yang hanya ranah pembangunan pondasi mungkin akan modar mengenaskan. Namun kata itu tidak membuat Lin Fei gentar, malah ia mengatakan kalau di dalam sekte Wenjiannya dulu pedang kelahiran bisa digunakan untuk melawan hukuman takdir. Dan yap, pergelutan pun dimulai. 王八，你得脱层皮！ Pada awal serangan di pertarungannya, si Lin Fei ini bisa menguasai keadaan secara tiba-tiba sampai-sampai si Song Tianxing dibuat kaget olehnya. Lin Fei menjelaskan kalau jurus roh mulia pedang kelahiran ada di buku. Jika si Song Tianxing belum pernah mendengarnya, maka carilah di buku. Karena seorang pembunuh sekalipun tidak akan dikatakan kejahatan apabila mempelajari sesuatu dari buku. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang dan bukan tentang hasil pintar atau bodohnya, menang atau kalahnya, namun tentang ketekunan dan mau mempelajari sesuatu tersebut. Setelah semua kata tercurahkan, Lin Fei pun beranjak pergi dari sana. Dan singkat cerita, si Lin Fei pun sampai di puncak giok yang merupakan rumahnya alias rorompoknya. Di sana ia berbincang kembali dengan si sisa jiwa itu. Bentar bro. Jadi sisa jiwa ini bernama Lin Fei anjay. Jadi singkatnya begini. Dikarenakan si Lin Fei ini terlahir kembali ke tubuhnya, maka si pemilik jiwanya ini pun keluar dari tubuhnya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian sisa jiwa ini memperlihatkan kehidupan dirinya yang selalu menjadi bulian semua orang, terutama si Song Tianxing. Lalu dikarenakan sisa jiwa Lin Fei ini terlalu banyak begadang dan berlatih terlalu keras, tiba-tiba ya menjadi seperti ini. Dari sana, Lin Fei pun mengerti kalau dirinya melakukan perjalanan waktu lagi yang kebetulan di 2000 tahun kemudian.
Lalu setelah itu Lin Pei memeriksa plat giok warisannya yang ternyata tidak pernah dibuka sama sekali. Lantas siapakah yang mewarisi sekte Wenjian yang seharusnya dimusnahkan ini? Ya kalau menurut Mimin sih siapa lagi kalau bukan Lo Pei Pei. Dah lah, lanjut. Singkat cerita, Lin Pei pun akan melihat dulu bakat yang ada di dalam tubuh sisa jiwa Lin Fei ini, cuy. Lalu karena mengetahui kalau si sisa jiwa Lin Fei ini memilih teknik ribuan pedang saat masih di pembangunan pondasi, Lin Pei ini pun emosi karena dulu sang guru pernah berkata kalau ingin menguasai satu teknik saja membutuhkan 1 dekade, apalagi ribuan. Wah gila sih. Singkat cerita, Lin Fei pun merubah plat giok itu menjadi sebuah peta untuk mencari benda yang mungkin saja masih ada di gua es misterius. Karena hanya dengan cara inilah masalah teknik ribuan pedang akan segera terpecahkan. Namun ketika itu juga sisa jiwa Lin Fei pun memudar dan lenyap untuk selamanya. Lalu tiba-tiba ketika Lin Pei sedang berpikir untuk pergi ke gunung es misterius, sebuah pedang ngabelewer ke hadapannya. Lalu datanglah 2 orang yang salah satunya sedang mabuk berat. By the way, orang yang sedang mabuk itu bernama Lin Chun dari puncak pedang tajam, dan satunya lagi bernama Song Yang dari puncak keseimbangan giok. Lalu sambil memberikan pedang itu, si Lin Fei pun menggerutu kalau mabuk itu mengganggu akal sehat. Lalu seketika si Song Yang pun langsung meminta bantuan si Lin Fei. Di sini Lin Fei diberi petunjuk lagi tentang si Lin Chun yang merupakan murid pertama master pedang nomor 1 di sektenya, yang digurui langsung oleh guru Wu Yu yang statusnya sangat tinggi. Namun di sana seperti mendapat mangsa, ia pun mengatakan tepat sekali ada orang bodoh yang datang. Lalu ia pun terlihat akan segera mengeksekusi si Lin Chun yang sedang menuju ke kediaman si Chiu Yu Hua, junior mereka di puncak keseimbangan giok. Karena kedatangannya mengganggu, si Yu Hua pun menyerangnya secara tiba-tiba. Sesudah si Yu Hua keluar dan si Lin Chun terkesima dengan kecantikannya, si Lin Fei dan si Song Yan pun membiarkannya sampai pada akhirnya si Lin Fei pun menghajarnya. Ni真美，今晚不赏月了。师兄，糟了！石头兄，还好没闹出人命。这是玉衡峰，不是你魔剑锋，我可就不客气了。啊！啊！ Hanya dengan batu saja, si Lin Fei pun sudah bisa melumpuhkannya dengan mudah. Ketika si Lin Chun sudah kabur, Lin Fei ini masih saja sempat-sempatnya bercanda di tengah kepanikan. Dan si Song Yang yang takut akan hukuman dijatuhkan kepada si Lin Fei sambil pergi menuju gurunya, si Lin Fei pun berkata akan bertanggung jawab jika gurunya terlibat. Si Yu Hua yang sudah diamankan dan disuruh si Song Yang untuk kembali, ia pun sedikit melihat keanehan pada jiwa si Lin Fei. Tetapi karena bukan urusannya, ia pun bodoh amat. Dasar cewek ya. Lalu Sin beralih di kediaman sang guru dari puncak keseimbangan giok yang bernama Luo Shen Xiao. Di sana datanglah si Lin Chun ke sana dengan sompralnya. Ia memanggil guru Luo dan melaporkan apa yang terjadi. Ketika itu datanglah si Lin Fei yang langsung mengakui kesalahannya karena telah menyerang si Lin Chun. Dengan upaya pembelaan, si Song Yan pun berusaha meyakinkan gurunya bahwa si Lin Fei tidaklah bersalah. Namun di sana si guru yang mendekati mereka malah membicarakan batu roh dengan si Lin Fei. Kembali kepada mode serius, si guru pun bertanya kepadanya tentang perihal masalah ini yang memang benar-benar dilakukan oleh si Lin Fei.
Lagian si Lin Pei ini juga kayak yang mau dihukum gitu anjir. Lalu si Lin Chun yang mengatakan konsekuensinya yang jika halnya menyakiti sesama murid maka akan dihukum untuk berkultivasi di gua es misterius. Waduh, udah kelihatan aja nih jalurnya. Dan disinilah si guru pun berbicara serius dengannya, lalu menyuruhnya untuk bertanggung jawab dan siap menerima hukuman. Sambil ditekek kepalanya, si Lin Pei pun baru tahu seperti apa marah gurunya itu. Ya walaupun gak serem amat sih, cuma gitu aja tuh. Perbincangan alot mereka pun akhirnya beres dan si Lin Pei yang mendekati si Lin Chun pun ia mengatakan untuk melakukan apa yang sebelumnya ia katakan. Mendengar itu si guru yang hafal apa yang diinginkan si Lin Fei, ia pun membelokkan hukumannya yang tadinya dikirim ke gunung es menjadi hukuman menjaga tungku pedang yang sempat ia dengar dari si Wuyu. Karena itu si Lin Fei dengan terpaksa memberikan batu rohnya kepada si guru untuk bertujuan menyogoknya. Merasa aneh karena si Lin Fei ingin dihukum ke gunung es, si Lin Chun berkata dalam hatinya bahwa si Lin Fei sangatlah idiot memilih pilihan itu. Dan singkat cerita, si guru yang sudah mengirim pesan ke puncak hukuman surgawi, ia pun berbincang lagi dengannya yang mempunyai tujuan lain untuk ke gua es misterius. Dan di sana pula ia sudah bisa memerintahnya untuk pergi ke sana. Sebelum pergi, si Lin Fei ini meminjam lentera bagusnya itu. Lalu Sin beralih lagi di rumah si Lin Fei. Di sana ia kedatangan si Song Tianxing yang sudah bersiap akan menggertak si Lin Fei. Tetapi ketika si Lin Fei keluar, nyalinya pun ciut dan malah sebaliknya. Lalu si Lin Fei ini mengajaknya untuk bergegas berangkat. Tak lama dari itu, mereka pun sampai di pintu masuk gua es misterius yang dari tadi mereka semua sebut-sebutkan. Di sana juga si Lin Fei kembali mendapatkan kilas balik kebersamaannya dengan sang guru di tempat ini yang masih sama seperti sekarang. Tak menyia-nyiakan waktu sambil tangannya dikerangkeng, mereka pun masuk ke inti pintu goa misterius. Di perjalanan tak hentinya si Lin Fei ditakut-takuti oleh si Song Tianxing, dan bukannya merasa takut, Lin Fei malah menyangka si Song Tianxing lah yang takut untuk ke sana. Di sana juga si Lin Fei mengatakan kalau dibanding dengan Dark Abyss, tempat ini jauh lebih indah. Anjay. Setelah beberapa saat berjalan akhirnya sampai di gua es misteriusnya. Di sini si Song Tianxing pun mengajak si Lin Fei untuk berkemah dulu karena mereka akan melawan monster di kota Yinhe besok pagi. Dan ia menambahkan bahwa minimal mereka harus membunuh 10 monster karena jika tidak si Lin Fei akan dikirim untuk bekerja di tambang. Tetapi si Lin Fei yang tak mau diatur, ia pun menginginkan langsung terobos aja. Mantep nih, membuat si Song Tianxing sangat geram terhadapnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi ke Sungai Yin. Disinilah kerangkeng tangan si Lin Fei pun dibuka untuk memulai hukumannya. 终于到了，这可是你自己找死，怨不得我。知道了，快回去吧。 Dan apalagi ya, di sana si Song Tianxing pun pergi dari sana. Sementara si Lin Fei mencoba untuk mencari monster. Tak lama kemudian ketika si Lin Fei sedang berjalan, ada seekor monster naga iblis liar yang terlihat akan menyergapnya. Tetapi beruntungnya Lin Fei berhasil membunuhnya dan tentunya segera membawa energi dari monster itu untuk dikumpulkan di dalam botol miliknya. Singkat cerita, setelah beberapa lama di sana, si Lin Fei menemukan monster naga iblis liar lagi dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Di gelombang kedua ini, ia pun sedikit kerepotan dibuatnya sampai-sampai di sudut lain gua es misterius, si Song Tian yang sedang tertidur ia pun segera bangun karena memimpikan si Lin Fei dibunuh oleh monster. Karena merasa si Lin Fei ini tak layak mati meskipun menyebalkan, ia pun tentu segera menyusulnya ke sana. Sesampainya di sana, sudah banyak sekali monster yang terbunuh.
Si Song Tianxing yang mencarinya akhirnya menemukannya tepat ketika si Lin Fei sedang mengumpulkan energi dari monster itu. 林飞，哎，你怎么来了？天还没亮呢。Ketika mereka akan memulai lagi perdebatan, tiba-tiba dari Sungai Yin muncullah seekor iblis naga yang lebih besar. Song Tianxing menyebutnya Basilis atau yang berarti Raja Ular ketika sedang mempertimbangkan kekuatannya dan bertanya-tanya penyebab kedatangannya. Dari arah belakang si Lin Fei menyebut kedatangannya mungkin karena bau darah. Lalu dengan cerobohnya ia pun segera meluncur ke sana. Tetapi beruntungnya ia pun berhasil menebasnya dengan sangat mudah. Sementara si Song Tianxing sangat tidak percaya apa yang ia lihat, terutama baru-baru ini si Lin Fei yang menjadi kuat secara tiba-tiba. Di sana ia meyakini kalau pasti ada yang aneh dari anak itu. Ia juga sempat yakin kalau pedangnya lah rahasia di balik semua ini. Amarahnya pun sedikit meledak dan akhirnya ia pun malah menukar pedangnya itu. Dan di saat yang bersamaan makhluk yang sama pun menghampiri mereka lagi. Karena yakin kepada pedang yang tadi digunakan si Lin Fei sakti, ia pun mencoba melawan makhluk itu. Namun naas sekali belum sempat menyentuh makhluk itu, pedang tersebut malah patah. Karena itu ia pun sangat panik. Dan untuk yang beberapa kalinya, si Lin Fei pun sanggup membunuh makhluk itu dengan mudahnya. Melihat si Song Tianxing ini memiliki darah murni, si Lin Fei pun berencana menjadikannya umpan untuk mengeluarkan makhluk yang lebih kuat. Gila sih. 哎呀，你帮我干嘛？放开我！ Setelah beberapa saat menunggu, monster yang diharapkan pun muncul. Akan tetapi monster itu tidak sesuai dengan ekspektasi si Lin Fei. Makhluk yang sekarang akan dihadapinya sangatlah buruk bagi nasibnya. Dan bagaimanakah perjalanan si kunyuk Lin Fei ini? Ya Anda tahu kok tanya saya. Ya udah, seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya guys. Subscribe bantu guys. See you next video. Thanks for watching and happy.